Ketika gajah turun ke lumpur dan membersihkan puing kayu gelondongan yang bukan mereka ciptakan. Gajah terlatih diturunkan untuk membantu evakuasi dan membersihkan puing-puing pasca banjir bandang di Sumatera. Hebatnya pasukan penyelamat Malaysia, rakyat Thailand pun terkejut. Terima kasih Kerajaan Madani, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang terbaik untuk memastikan rakyatnya dalam keadaan selamat jika ditimpa bencana alam. Beda banget sama di sini ya guys ya, beda banget gitu. Mereka udah siap siaga dan mereka sudah punya alatnya gitu kan. Terus pemerintah kita ini yang Indonesia kaya raya ini ngapain aja gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Inilah perbedaan pemerintah Malaysia dan juga pemerintah Indonesia yang membuat rakyatnya ya sengsara dan yang satu membuat rakyatnya bahagia. Jom kita simak videonya. Let's go. Ketika gajah turun ke lumpur dan membersihkan puing kayu gelondongan yang bukan mereka ciptakan. Aku tuh ngerasa miris, ngerasa kasihan melihat berita yang satu ini tuh. 4 gajah. Kan kita lihat banyak banget gajah yang mati gitu kan, karena ulah manusia laknat ini ya teman-teman sekalian, sehingga terjadilah bencana seperti ini ya guys ya. Dan ini gajah turun untuk membantu. Mana otak kalian tuh? Gak malu sama gajah ya kan? Gajah terlatih diturunkan untuk membantu evakuasi dan membersihkan puing-puing pasca banjir bandang di Sumatera. Ada rasa teriris di dada sebagai pecinta hewan, Ya Allah. apalagi pecinta gajah. Sulit sekali menahan kecewa ini. Hewan yang selama ini kerap disebut hama oleh sebagian orang yang rakus, hari ini tiba-tiba dijadikan pahlawan untuk menambal bencana yang justru lahir dari tangan manusia. Sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwasannya orang-orang yang istilahnya rakus, orang-orang yang istilahnya apa namanya ya guys ya, kayak tamak dan lain sebagainya, itu lebih buruk daripada hewan. Nah ini contohnya guys, ketamakan daripada oknum-oknum yang istilahnya membuat sebuah bencana seperti ini ya, terjadinya bencana dengan penambangan dan juga istilahnya apa namanya pemotongan ataupun ya pemangkasan hutan, yang mereka inilah yang istilahnya lebih buruk daripada hewan itu sendiri. Hewan saja masih menjadi pahlawan, sedangkan mereka menjadi apa? Menjadi orang yang istilahnya membunuh banyak orang dan juga menyebabkan bencana. Karena banjir bandang itu, kita semua tahu, itu bukan bencana alam murni. Ada jejak manusia di sana. Betul. Jejak deforestasi, jejak tambang, jejak rakusan yang menggunduli tanah tempat air seharusnya bermuara dengan tenang. Dan aku heran, sungguh sangat heran, ketika hutan dibabat, ketika tanah direnggut untuk tambang, ketika bukit dikeruk tanpa hati. Bulldozer bisa menembus dimanapun, eskavator bisa naik gunung, loader bisa masuk lembah. Tapi ketika terjadi bencana, ketika tanah longsor menelan rumah, ketika sungai meluap membawa duka, tiba-tiba mesin-mesin itu menghilang, lenyap seperti tidak pernah ada. Aneh gitu kan, aneh gitu. Di hutannya tuh banyak ekskavator, banyak alat-alat berat, tapi ketika bencana kok lambat banget gitu ya. Aneh banget. Aduh, kelakuan manusia-manusia tamak ini guys. Lalu gajah yang turun, makhluk bijak yang Aneh ya. menyewariskan untuk dijaga bukan diperas tenaganya. Katanya gajah itu hama yang mana kucluk? Kucluk emang. Gajah itu mampu merawat hutan dengan langkah dan Betul. penyebaran bibit alami yang menjaga ekosistem lebih baik daripada kalian semua yang rakus, yang bisanya merusak doang. Kayaknya yang hama itu bukan gajah deh, tapi mereka yang cuma bisa nyalain yang hewan laknat, yang sambil rakus diam-diam itu. menikmati hasil dari hutan yang digunduli. Mungkin kalau gajah bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, Pucluk, yang bikin banjir itu bukan kami cuma lewat. Kalian yang hapus hutan kayak hapus cat mantan.
Kepada para pawang yang setia menjaga sahabat raksasa mereka, semoga kalian selalu diberi kesehatan, Amin. kekuatan, dan perlindungan. Amin. Semoga setiap langkah kalian bersama gajah-gajah mulia itu selalu dimudahkan. Amin. Dan untuk gajah-gajah yang bekerja bukan karena pilihan, semoga tubuh kalian selalu kuat. Tidak ada yang jatuh sakit atau mati karena kelelahan. Semoga kalian tetap panjang umur, tetap bijak, tetap menjadi simbol damainya alam. Air dari mana? Air hujan, hujan ada banyak ini. Ada sungai juga? Ya. Sungai Gombak. Ya, Gombak ini. Sana ini Batu Cave side pun banyak. Saya pikir ada banyak kereta-kereta. Kereta lagi kedai dalam pun boleh air masuk. Ini Pakistan kedai banyak ada sana. Where are all these cars right now? Mesti mua ini Honda punya car, new car, very expensive ah. But here I don't see any cars flooding. Sudah finish ya Malaysia sudah 1 jam air ada after sudah finish. Oh tuh Malaysia sudah lah banjir 1 jam pun sudah surut lah. Itu bagusnya di Malaysia sistemnya gitu loh guys ya. Dan pemerintah kita udah 80 tahun tapi nggak belajar bagaimana supaya banjir itu bisa istilahnya di apa ya guys ya, surutnya itu cepat gitu loh. Tidak istilahnya orang-orang suruh buat ini itu dan lain sebagainya. Sudahlah. Saya pikir Kuala Lumpur Beda ada emang. sistem yang sangat advance, sangat baik Ya. untuk anti banjir. Saya Anti working banjir. KLCC depan. Sana pun banyak hujan. Sana KLCC depan, Siki pun air tak. KLCC Allah. system terbaik. What's your name? My name Fizan. Only a few days ago, saya telah buat liputan di Lengge Port Dickson. For someone who lives in KL, it felt macam negara lain. Sekarang kita di Titi Wangsa MRT Titi station. Wangsa. Let's wish everyone well, even if they are in a different state. Jauh di mata, dekat di hati. The rain season is still here. Cuaca ini bukan main-main. Malacca. We are at Lubok, China, right between Malacca and Port Dickson. Anda fikir kereta ini boleh? Saya pun tak pasti tu, tapi tengok kereta tu dia mungkin boleh kot. First, it was the Pokok, and now banjir lah. Alamak. Berasal dari sini. Ya, pasal di sini. Dan tinggal di sini. Yes. Last 2021 tu ada buaya tau, krokodil. Ada Mungkin buaya. ini semua sebab naga laut. Itu saya tak pasti. Angin ribut apa senyap. Sejuk. Sejuk. Saya rumah atas pada tinggi. Dan tunggulah ya sekarang. Tengok air macam mana surut ataupun tidak. Kalau ada hujan, lagi lama ya. Lagi lama. Oh, terima kasih ya, hati-hati. Stay safe everyone. Liputan ini dibuat oleh wartawan Rusia, Alexei Brock. Jumpa lagi. It is the rain season everybody. Monsoon season. Jaga, jaga. 5 trucks. So many different workers. Special Oh, cars. gede banget yang and tumbang. everybody is fighting one Pokok. And it doesn't matter if you're in the middle of Mount Kiara or Kampung Sungai Penchala, because the powers of nature are stronger than us, mankind. Are you making Pinocchio? Every day to rain down there. Berapa pokok setiap hari? Ini hari kerja dekat 60 dari 7 pagi 60 tadi ya. sampai sekarang. Untuk Pinocchio. Oh, yeah. Very heavy, yeah. The monsoon season has officially begun. Hati-hati semua. Bila memandu, bila parking, bila jalan. Send this video to your family and friends. Take care. Korang perasan tak? Walaupun Okey. tengah banjir, tapi korang still lagi boleh scroll, boleh tengok TikTok, boleh Aha. call. Kenapa agak-agak jadi macam ni? Biasanya line memang confirm tak ada dah kan? Jadi mungkin ramai yang tak tahu, ada satu teknologi buatan Malaysia tau. Nama Wow. dia Prime. Sistem komunikasi radio dan internet bersepadu bergerak yang dibangunkan oleh MCMC. Apa benda Prime ni? Oh, dia udah mandiri Malaysia guys. Malaysia sudah mandiri punya alat buatan sendiri, radio dan juga internet. Gila, ini yang memancarkan sinyal-sinyal itu gitu. Beda sama di tempat kita yang blek mati semua gitu kan. Terus Starlink istilahnya ngasih donasi juga untuk bantuan digratiskan. Malah ada dikasih suruh bayar 20.000 dalam 1 jam ya kan. Pungli. Bayangkan satu antena bergerak yang boleh pergi mana-mana. Gabungan satelit, telefon, Wow. radio, wifi, siap ada drone dan kenderaan khas untuk bawa antena tu terbang ke kawasan bencana. Tujuan dia satu je. Pastikan mangsa banjir ni tak terputus komunikasi dan Okey. boleh menghubungi bantuan kecemasan. Prime ni Wow, juga disambungkan keren dengan sih. Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun NADIA. Ini beda banget sama di sini ya guys ya, beda banget gitu. Mereka udah siap siaga dan mereka sudah punya alatnya gitu kan. Aduh, beda sih. Terus pemerintah kita ini yang Indonesia kaya raya ini ngapain aja gitu loh.
Iya kan, ngapain aja pemerintah kita? Kok beda banget sama yang jiran ini ya guys ya? Kalau korang ingat dulu, ada pusat internet satu Malaysia. Ini untuk pastikan yang kawasan luar bandar pun still dapat akses internet. Walaupun kawasan tu tengah tenggelam. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nic Chin kata, setakat ni Prime dah dihantar ke Sabah, Sarawak dan Kelantan selepas 15 lokasi komunikasi terjejas. Kos pembangunan satu unit Prime makan sebanyak 1.6 juta ringgit. Termasuklah penyelenggaraan Athena setahun dan penyelenggaraan kenderaan 5 tahun. Dekat Sabah, Prime baru-baru ni bantu liputan sampai ke Kampung Penampang dan Cenderakasih. Siap aktifkan 131 nadi waktu banjir besar September lepas, di mana masa tu 262 menara komunikasi jatuh terjejas. Teknologi ni mungkin senyap, tapi dialah yang bantu untuk kita masih boleh berhubung waktu-waktu banjir macam ni. Wow. Siap siaga hadapi gelombang kedua dan ketiga banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, banjir kali ini lebih meluas, melibatkan kawasan pantai barat kerana pengaruh ribut tropika Senia di perairan Selat Melaka. Gelombang kedua, gelombang Ahmad ketiga. Zahid Hamidi yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA memberi jaminan kerajaan mengatur pelbagai bentuk bantuan kepada mangsa banjir. Bantuan wang ihsan dilakukan mengikut peraturan 3 hari selepas PPS itu ditutup. Arahan saya ialah ketika mereka masih ada di PPS itu pun tidak salah untuk bantuan itu disalurkan, dan saya telah mengarahkan mula hari ini bantuan-bantuan itu diberikan sebab mereka memerlukan wang segera untuk membeli peralatan baru di rumah yang telah rosak. Walaupun saya tahu itu tidak cukup, tapi keperhatian kerajaan ialah membantu, ya. Beda banget sih guys. Langsung gitu ya. Sedikit banyak, meskipun tidak banyak membantu, tapi setidaknya meringankan gitu. Ini pemikiran pemimpin ya. Beda pemikiran IQ. Kayaknya IQ pejabat kita sama pejabat jiran ini beda banget guys ya. Tingkat kemanusiaan, peduli kepada manusia, sesama manusianya itu tinggi kalau di Malaysia. Sedangkan di kita ini Indonesia ya guys ya, malah istilahnya ya dibiarin aja, mati ya mati, gak apa-apa gitu ya kan. Mungkin gitu. Jadi tingkat kepedulian ya, kemanusiaan, tingkat kepedulian pada manusia ini ya di Indonesia, pejabat-pejabatnya ini sangat rendah kayaknya guys ya. Beliau berkata demikian selepas melawat 3 pusat pemindahan sementara di Bagan Datuk pada Isnin. Penghargaan turut dirakamkan kepada Met Malaysia serta Jabatan Pengairan dan Saliran yang memperkenalkan sistem amaran awal bagi membolehkan pemindahan dilakukan 3 hari sebelum banjir melanda. Okey, 3 hari sebelumnya. Sistem amaran awal terbukti mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Nah, itu guys, yang difikirkan adalah nyawa ya. Nyawa. Sekali lagi, nyawa. Ya, yang dipikirkan oleh pemerintah ataupun pejabat-pejabat dari negara jiran ini ya guys ya. Alhamdulillah. Malam tadi saya datang pukul 11-12, air penuh ni sampai ke rumah saudara kita, saudara Zul. Tapi pagi ni air dah surut. Dan apa saya nak beritahu, alhamdulillah tengok pada arus sungai tu laju Laju. Jadi saya rasa ini antara kesan-kesan daripada kerja-kerja setahun 2 lepas lah. Ini sama-sama banjir, tapi kok nggak ada gelonggongan kayu gitu loh guys ya. Kayu-kayu yang cantik, kayu-kayu yang bagus, itu yang besar-besar tuh kok nggak ada di Malaysia guys ya. Saya lihat di Thailand juga nggak ada guys. Kenapa di kita banyak kayu-kayu itu masih mengelak lagi. Itu bukan penebangan pohon secara besar-besaran, bukan. Itu hanya istilahnya pohon tumbang katanya. Aneh banget ya. Pembesaran sungai dan pembersihan sungai. Alhamdulillah air pun gak dengan laju dan dia tak sempat nak melempah menjadi banjir. Ini antara saya tahniahlah kepada jabatan berkenaan yang memperuntukkan kepada kita kerja-kerja pembesaran sungai dan pembersihan. Betul. Dan kawasan saliran dalam kawasan kita ni. Alhamdulillah boleh tengok air laju lah. Air laju tapi dan tidak istilahnya memakan korban gitu ya. Banjir dia kadang-kadang berpunca juga daripada air Sungai Pahang yang besar. Bila air daripada Maran, daripada Cedong ni sampai ke Kuala Sungai Pahang, kalau Sungai Pahang tu besar, maka air tu akan kembali balik ke kawasan kita. Itu kadang-kadang menjadi faktor juga. Tapi hari ini insyaAllah Sungai Pahang masih belum, airnya belum tinggi, jadi air di kawasan Maran dapat terus ke sungai.
dengan laju. Masya Allah. Kita berdoalah kepada Allah supaya tidak menjadi bencana banjir. Karena memaklumlah kita rasa berhadapan dengan kesusahan, kesulitan. Dan kita ni maklumlah manusia yang lemah kan. Berdoalah insya-Allah. Masya Allah. Malaysia kepada agama ayat tu tak ada rasanya, macam tak ada tu kan. The water was everywhere. I was running, sweating, but I couldn't go anywhere. Jalan tak boleh keluar. I was inside and I couldn't go out. When I was out, there was nowhere to stay but the field. Duduk di padang. Nampak ayat. It was like the ocean. The water was like the ocean. That's what it looked like. Wow. Pemerintah Malaysia melaporkan lebih dari 21.000 warga terpaksa mengungsi. Di Kelantan tercatat jumlah pengungsi tertinggi. 21.000 musim timur laut guys. yang berlangsung di Malaysia dari November hingga Maret ditandai oleh hujan lebat yang berkelanjutan. Khususnya di sepanjang pantai timur dan di negara bagian utara. Pola cuaca musim ini sering memicu banjir dan longsor yang meluas. Hingga menyebabkan gangguan signifikan bagi masyarakat dan kerusakan luas pada pertanian dan infrastruktur. Kenapa Malaysia bantu banjir Indonesia dan Thailand? Karena isu bencana adalah isu kemanusiaan. Betul. Biar bergaduh karena bola, karena politik. Tetapi bantu-membantu bila malapetaka berlaku. Semoga Allah beri kekuatan kepada mangsa banjir. Semoga Allah permudah urusan penyelamat kita. Apa yang pasti, jangan diluapkan anak di rumah. Hebatnya pasukan penyelamat Malaysia, rakyat Thailand pun terkejut. Dalam kekalutan banjir di Hat Nyai, kecekapan pasukan penyelamat Malaysia menjadi tumpuan apabila mereka bukan sahaja membantu rakyat Malaysia terkandas, malah Aneh gitu ya guys ya. Malaysia ni agak-agak aneh gitu ya. Di tempatnya sendiri ada banjir, ada bencana. Ya bencana itu kan pakai banjir dan lain sebagainya. Ya guys ya. Di tempat lain malah mereka bantu gitu kan. Tapi membantunya mereka itu setelah melihat di tempatnya sendiri itu bagus ya. Di tempatnya sendiri bagus. Sistemnya sudah terkawal. Beda halnya dengan kita nih. Ya kan? Beda halnya dengan kita. Kemarin saya baca tuh di berita ya kan teman-teman sekalian. Kayaknya masih ada tuh beritanya. Jadi ini pemerintah kita ini malah mau nanam 16.000 pohon gitu kalau nggak salah guys ya. Jadi sekitar itulah. Pokoknya mau nanam pohon di luar negeri katanya. Sedangkan di negeri sendiri ya dibabatin ya sehingga terjadilah banjir bandang ya seperti ini. Aneh emang ya. Aduh, super aneh nih orang Malaysia nih kok bisa gitu ya. telah turut menarik perhatian masyarakat Thailand dengan tindakan pantas dan profesional. Sebuah video yang tular dari kawasan banjir di Hat Nyai benar-benar mencuri perhatian netizen apabila tindakan pantas pasukan penyelamat Malaysia dipuji rakyat negara itu. Dalam video berkenaan, kelihatan trailer besar, lori dan bot milik pasukan Malaysia meredah air deras untuk membawa keluar rakyat Malaysia yang terkandas akibat banjir. Penduduk tempatan yang melihat operasi tersebut pada mulanya menyangka pasukan itu datang untuk membantu bangsa Thailand. Namun mereka terkejut apabila mengetahui bahawa misi tersebut adalah khusus untuk menyelamatkan warga Malaysia di luar negara. Menurut caption video itu, pada 25 November, paras air di Hat Nyai masih berada pada tahap berbahaya. Tetapi pasukan penyelamat Malaysia sudah pun bersiap sedia dan tiba awal untuk memastikan keselamatan rakyat mereka terjamin. Di media sosial ramai aneh gitu. Mereka tuh peduli gitu kan dengan rakyatnya. Mau rakyatnya di mana ya tetap aja rakyatnya pertama gitu guys ya. Aduh, beda sih cari pemerintahan yang seperti di Malaysia ini agak-agak susah kalau pas bencana seperti ini ya guys ya. Aduh, jarang-jarang lah ada kayaknya ya. Netizen Thailand meluahkan rasa kagum, malah mereka memuji kecekapan serta ketangkasan Malaysia dalam operasi bencana walaupun misi dijalankan di negara jiran. Tularnya video ini membuka mata ramai tentang kepantasan tindakan Malaysia dan bagaimana rasa bangga itu turut dirasai oleh mereka yang melihatnya dari seberang. Terima kasih Kerajaan Madani, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang terbaik, yang mana sentiasa berusaha keras untuk memastikan rakyatnya dalam keadaan selamat jika ditimpa bencana alam. Tak kira di mana, jangan cakap di Thailand, di Palestin pun diselamatkan
Betul. Di Iraq, di mana juga, insya-Allah pelajar-pelajar kita jangan risau. Insya-Allah Kerajaan Madani Keren tidak banget akan sih. lari dari tanggungjawab. Keren Inilah banget. kerajaan yang kita patut pertahankan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa berusaha keras untuk memastikan rakyatnya selamat dan berada dalam keadaan selesa. Tahniah Kerajaan Madani, tahniah pimpinan-pimpinan perpaduan. Jadi bagi aku wajib kita pertahankan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga tidak ketinggalan tahniah abang-abang bomba semua. Tahniah pasukan Polis, bomba Malaysia ya, yang sentiasa dan juga tentara, ya. berusaha untuk menjaga kreativiti dan juga semangat pasukan bomba. Alright guys, udah selesai videonya. Gila sih guys ya. Kenapa beda banget gitu loh? Kenapa beda sangat? Kenapa beda sangat? Kenapa beza sangat? Kenapa beza sangat? Why it's different. Gitulah guys ya, kalau orang bule ngomong gitu kan. Pemerintah Malaysia itu sangat mengutamakan rakyatnya. Yang di negara orang pun diutamakan. Kayak kemarin yang ada di Aceh itu ada masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang diselamatkan oleh orang-orang sana atau pemerintah daripada Aceh gitu, ataupun orang-orang Aceh sana, ya kan? Mereka malah kirim bantuan sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya itu mengucapkan terima kasih, ya. Itu menjadi ucapan terima kasih karena udah ditolong rakyat Malaysia. Sebegitu pedulinya ya pemerintahan Malaysia kepada rakyatnya. Sedangkan kita guys sebagai rakyat ini di negeri ini ya, di Indonesia ini ya guys ya, untuk mendapatkan bantuan segera saja itu sudah sangat susah sekali guys ya. Masih ada birokrasi, dimintain KTP, KK dan lain sebagainya. Ini beda banget. Ya beda banget. Semoga Indonesia bisa kayak Malaysia, pemimpin aduh susah guys ngomongnya. Pemimpinnya bisa sama kayak dengan Malaysia, lebih baik mungkin daripada Malaysia yang sangat peduli dengan rakyatnya. Bantuan langsung dikasih tanpa minta KTP, ya kan? Karena saking bagusnya sistem yang ada di Malaysia, yang terjejas banjir sudah terdata guys ya. Dan semua itu akunnya ada di bank negaranya guys ya. Jadi kalau seumpama sekarang siapa nih, Ibu si Sulati gitu kan, Ibu Sumiati ataupun Ibu siapa ya kan, Aisyah binti Nurdin ya kan, langsung tuh masuk dana bantuannya gitu ke rekeningnya. Beda sama kita, mau makan saja sampai makanannya basi ya kan, dimintain kakak sama KTP. Aduh susah kali lah hidup di dunia ini, terutama di negara kita ini ya guys ya. Aduh sudahlah, ya begitulah yang terjadi. Dan semoga ini menjadi hikmah bagi kita, yang mendapatkan hikmah sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga ya guys ya, dan juga semoga dengan bencana ini ya, para pejabat, para pemerintah lebih sadar lagi ke depannya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.